Seperti yang Anda lihat, ini adalah ilustrasi berita protes warga yang berujung ricuh di Amerika yang berawal dari demo Minneapolis baru-baru ini. Yang menurut saya merupakan sinyal bahwa keputusan saya menjual semua jenis instrumen investasi yang berhubungan dengan Amerika beberapa saat yang lalu adalah keputusan yang cukup tepat. Mungkin saat ini Anda bertanya, emang apa hubungannya gitu ya, berita protes sama trading forex? Memang pada umumnya kalau trader ditanya soal berita trading forex atau bisnis, itu biasanya beritanya kayak gini nih. Memang betul itu berita bahas soal bisnis, tapi sangat disayangkan. Menurut pengalaman saya, berita-berita seperti itu kurang bisa saya jadikan sinyal untuk trading forex saya, atau bisnis lainnya atau investasi lainnya. Saya berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan loh. Di video ini, akan saya jabarkan logika-logika menarik saya, mengapa berita bisnis yang sebenarnya itu bisa kita gali dimanapun juga. Dan tidak terbatas hanya di acara ataupun program bisnis trading saja. Jadi saksikan terus sampai akhir video untuk tahu alasan dan logika saya ya. Dan tentu saja Anda boleh berpendapat lain kok. Dan di sini saya juga mengajak semua generasi smart untuk saling bertukar pikiran lewat kolom komen ya. Oke generasi smart Indonesia, kita mulai saja pokok pembahasannya ya. Pertama, akan kita bahas mengapa menggunakan berita heboh dan viral tentang bisnis trading maupun investasi kurang bisa saya gunakan dalam trading. Kenapa ya? Daripada saya bicara panjang lebar, mending langsung ke contoh aslinya saja ya. 2018, banyak berita prediksi yang menghebohkan tentang harga minyak, yang seakan-akan memberikan dorongan agar kita segera investasi minyak. Lalu masih ingat berita Bitcoin 2017 lalu yang heboh banget? Tidak sedikit teman-teman saya merugi tuh gara-gara ikutan trading setelah melihat berita heboh kayak gitu. Lalu apa berarti beritanya itu penipuan? Ya nggak juga. Hanya saja mereka melakukan permainan kata-kata sehingga yang mendengarkan itu bisa terjebak dan juga terbuai dalam permainan kata-kata tersebut. Nah ini, jutaan orang tidak sadar bahwa berita heboh itu artinya Anda berkemungkinan besar sudah terlambat masuk dan harganya sudah terlanjur melambung begitu tinggi. Kalau semua udah pada ikutan beli, siapa lagi yang bakal beli? Padahal kita tahu barang kalau bisa diproduksi terus kayak Bitcoin gini, bisa di mining gitu ya istilah kerennya, terus gak ada yang beli lagi. Ya, jelas arahnya cuma tinggal satu ya, turun kan? Bahkan kalau kita perhatikan ya, saat berita Bitcoin itu heboh dan nge-hype habis, si co-founder dan CTO-nya Bitcoin ini malah jual hampir seluruh Bitcoin-nya. Yang lebih parah lagi guys, si CTO ini jual hampir seluruh Bitcoin-nya pada akhir tahun loh. Jadi orang-orang lainnya nggak bisa ikutan jual soalnya lagi sibuk berlibur. Apa maunya coba? Apa nggak seperti berita settingan itu? Biar banyak yang beli, harga naik. Padahal pemimpin perusahaan Bitcoin aja udah tahu Bitcoin harus dijual waktu heboh-hebohnya. Contoh lagi nih, berita tentang perkiraan harga minyak yang menurut saya agak dilebih-lebihkan. Saya merasa padahal yang bikin pernyataan atau berita itu sebenarnya tahu harga minyak berkemungkinan besar akan turun. Bahkan pada tahun yang sama 2018, saya juga sudah men-share sebuah grafik yang saya bilang minyak akan berkemungkinan besar turun. Tapi masalahnya kenapa yang di-share di media-media itu malah sebaliknya ya? Saya gagal paham deh. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa kok ya mereka men-share di media itu info yang terkesan dilebih-lebihkan dan terkesan ditutupi kebenarannya gitu. Nah, dari contoh ini kalian saya rasa sudah cukup tahu kan apa jadinya jika kalian hanya asal menelan berita mentah-mentah tanpa dicek lagi, tanpa dianalisa lagi. Bisa fatal kan? Makanya sedikit tips nih. Kalau ada berita investasi heboh atau nge-hype, cek dulu guys. Itu harga udah melambung tinggi, apa masih layak investasi? Kedua, saat ingin trading atau investasi, jangan lupa bikin rencana kapan Anda harus masuk dan kapan akan keluar ambil profit guys. Atau bahkan mungkin cut loss. Karena keadaan ekonomi itu bisa berubah-ubah. Jadi Anda harus punya rencana eksekusi yang matang guys. Nah, sekarang kita kembali ke topik membahas logika tentang mengapa berita seperti demo, protes, berujung kerusuhan di Amerika itu malah bisa menjadi salah satu sinyal trading forex saya. Jadi begini logikanya.
Demo atau protes yang terjadi di Amrik itu kan seharusnya dilakukan dengan tertib dan sesuai hukum. Karena ya permasalahannya bukti video sudah lengkap, tinggal masyarakat mengawal proses persidangannya saja kan. Akan tetapi demo kali ini ujung-ujungnya kisruh dan terjadi banyak penjarahan, juga pengerusakan tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan masalah demo atau protes tersebut. Hal ini merupakan indikasi bahwa pemerintahan dan ekonomi Amrik sudah tidak seindah dulu lagi guys. Dan itu juga salah satu alasan saya menjual US dollar dan saham yang paling saya sukai, yaitu saham Apple. Dan saya cukup berat hati saat melakukan itu. Meskipun sekarang saya tahu keputusan yang telah saya buat tersebut, saya rasa cukup tepat. Untuk ulasan mengapa saya jual saham Apple, saya akan bahas detailnya di next video ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya guys. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan. Kenapa dari demo protes seperti ini saya bisa cukup menyimpulkan bahwa ekonomi Amerika sedang dalam keadaan yang cukup tidak sehat. Jadi begini guys logikanya. Jika negara dalam kondisi ekonomi yang baik, rakyatnya pun juga dalam kondisi ekonomi yang baik. Ekonomi yang baik berarti mereka berkecukupan guys. Orang yang berkecukupan biasanya tidak akan melakukan tindakan penjarahan. Karena tanpa menjarah pun mereka bisa beli. Ngapain mereka menjarah jika bisa beli barangnya? Kan seperti itu logikanya. Coba kita perhatikan negara-negara yang berada dalam kondisi ekonomi yang cukup baik dan masih dalam pemikiran yang rasional. Bisa kalian lihat seperti Swiss, Denmark, ataupun Singapura. Mereka memiliki tingkat kriminalitas yang relatif rendah. Jadi menurut saya keadaan ekonomi Amerika ini sebenarnya menurun terus dalam beberapa tahun terakhir. Dan Amerika sekuat tenaga menutupinya dari publik dengan baik. Jadi karena alasan itulah saya merasa bahwa keputusan saya untuk hengkang dari instrumen investasi Amrik cukup tepat. Nah inilah guys logika dan contoh berita yang biasa saya gunakan untuk membantu saya dalam menentukan kapan saya harus masuk dan keluar dari trading saya. Ini hanya salah satu contohnya saja guys, masih banyak logika-logika lainnya yang saya gunakan untuk menentukan trading saya. Nah jika kalian memiliki pendapat yang sama maupun pendapat yang berbeda, bisa share dan saling bertukar pendapat di kolom komen ya, agar bisa memajukan komunitas trading di Indonesia juga. Semoga video ini bermanfaat guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya.